Pendengar ini dimanapun Anda berada, kita masih punya satu topik wawancara terkait dengan BPOM ungkap 13 kosmetik yang berisiko kanker kulit. Nah, pendengar, selain obat-obatan, kosmetik juga menjadi produk yang paling ditemukan di pasaran secara ilegal ya, dan juga ini diperdagangkan secara bebas. Nah, bagaimana kosmetik berbahaya ini, kosmetik ilegal ini, dan bahkan ini bisa menimbulkan dan menyebabkan kanker kulit? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan Kepala Lokapom ND, Bapak Beni Hendrawan Prabowo. Selamat pagi Pak Beni, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, Pak Beni, ini terkait dengan kosmetik berbahaya yang disampaikan oleh BPOM ya, dan dirilis juga ada beberapa kosmetik ini. Nah, bisa disampaikan sebenarnya seperti apa kosmetik berbahaya ini Pak, yang bisa menyebabkan kanker kulit? Ya, baik. Sebelum saya masuk ini ya untuk menjelaskan kosmetik yang berbahaya untuk kanker kulit, mungkin kita lebih dulu harus tahu dulu ya apa itu kosmetik ya. Jadi kosmetik itu adalah sediaan atau mungkin apa zat atau bahan yang digunakan untuk bagian luar tubuh manusia. Jadi bisa di rambut, kulit, kuku, kemudian bahkan juga bisa digunakan di gigi. Dan fungsinya adalah untuk memberikan, membersihkan, mewangikan, kemudian mengubah penampilan, kemudian memperbaiki bau badan, melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Jadi saya garis bawahi tadi pada kondisi yang baik. Jadi fungsi kosmetik adalah ada beberapa tersebut. Jadi mungkin kalau kita selama ini berpikiran kosmetik itu hanyalah make up seperti bedak, lipstik, nah itu pasta gigi yang kita gunakan sehari-hari, sabun itu juga ada sesuai dengan definisinya itu juga masuk kategori kosmetik. Jadi mungkin itu yang mungkin kita ini. Kemudian untuk kosmetik yang berbahaya tadi ya, yang mungkin perlu kita waspadai adalah kosmetik yang kandungannya adalah tidak memiliki kandungan yang tidak baik untuk diterima oleh tubuh kita, sehingga untuk penggunaannya sebenarnya bahan tersebut sudah dilarang oleh pemerintah melalui regulasi yang ada di Indonesia ini. Tetapi karena bahan tersebut jika digunakan itu bisa merubah atau membuat kulit atau mungkin bagian tubuh kita sesuai yang kita kehendaki, kemudian oleh produsen-produsen nakal mereka mencampurkan kandungan-kandungan tersebut ke dalam kosmetik. Sehingga kalau kita bicara kosmetik yang berbahaya adalah sebenarnya kosmetik yang di dalamnya memiliki komposisi atau kandungan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau berbahaya jika itu dibuat atau dikenakan ke dalam tubuh kita. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, ini apa saja nih Pak Beni kandungan berbahaya yang tidak bagus atau bahkan juga bisa merusak tubuh? Ya, jadi salah satunya kandungan yang berbahaya mungkin yang sering kita dengar adalah salah satunya adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Jadi untuk kosmetik yang mengandung merkuri ini sebenarnya itu tidak boleh digunakan karena memang kandungannya ini sebenarnya kerja dari merkuri tersebut untuk kulit itu sebenarnya dia seperti apa ya, membuat kulit kita ada lapisannya jadi tipis seperti itu. Jadi mungkin kalau kita punya kulit yang mungkin mohon maaf kita sekarang punya kulit yang agak berwarna coklat, kemudian jika jika digunakan kosmetik yang mengandung merkuri ini, kadang lapisan kulit yang paling luar itu bisa mungkin terkelupas atau menjadi tipis sehingga lapisan bawahnya yang keluar sehingga kulit kita menjadi semakin kelihatan putih. Nah, ini yang biasanya diharapkan oleh banyak orang adalah kulitnya menjadi putih dengan waktu yang instan. Tetapi dampaknya adalah karena sifatnya tadi seperti mengelupas kulit. Nah, ini bisa-bisa kosmetik kulit kita menjadi tipis sehingga apalagi kita yang hidup di daerah tropis yang kulit kita tiap hari terpapar sinar matahari
adanya sinar UV tersebut membuat kulit kita tidak mempunyai lapisan pelindung sehingga terpapar sinar UV, dan resikonya jika memang terjadi secara terus-menerus kita menerima sinar UV yang tanpa ada perlindungan membuat kanker kulit pada pengguna kosmetik yang bermerkuri tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga kami dapatkan informasi nih Pak Beni ya, BPOM mengeluarkan 13 kosmetik yang ini katanya bisa menyebabkan kanker kulit. Seperti apa nih kosmetik-kosmetik ini? Apa saja jenisnya nih Pak? Ya, memang ada beberapa kosmetik yang memang dikeluarkan oleh BPOM. Sebenarnya kosmetik tersebut sudah beredar sejak lama ya. Memang bahkan kalau kita bilang di wilayah kita, di wilayah ND pun kosmetik-kosmetik tersebut, atau di wilayah NTT pun kosmetik tersebut juga beredar. Jadi, memang masyarakat untuk kosmetik-kosmetik yang mungkin dirilis oleh BPOM tersebut, selain harganya murah, kemudian mereka mengklaim ini cepat memutihkan ya. Jadi mungkin yang kita biasanya dapat di wilayah ND atau mungkin wilayah kerja kami ND, Nagekeo dan Ngada itu seperti krim natural 99, kemudian DR original, kemudian diamond cream, kemudian krim lingsi lah. Itu biasanya kalau untuk krim-krim tersebut masih dijumpai, terutama dijual secara online atau mungkin di pasar-pasar mingguan. Nah, itu yang biasanya kita jumpai, sehingga kosmetik-kosmetik tersebut biasanya kita lakukan operasi dan kita lakukan pemusnahan. Jadi BPOM kemarin mengeluarkan 13 merek kosmetik yang sampai sekarang masih beredar dan memang positif secara laboratorium mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh 13 bahan kosmetik, 13 kosmetik ini ya yang telah dikeluarkan rilisannya sebagai kosmetik yang berbahaya nih bagi kulit. Nah, untuk pengendalian di pasar ini sendiri, apa yang dilakukan nih Pak? Tadi sempat singgung katanya pemusnahan ya, mencari atau melihat di mana yang menjual kosmetik ini kemudian dimusnahkan. Apakah ada cara lain atau terus dilakukan nih hal seperti ini Pak? Ya, jadi untuk di pengawasan kita memang BPOM melakukan pengawasan secara konvensional dan juga pengawasan kosmetik, peredaran kosmetik yang penjualannya melalui online ya. Jadi untuk pengawasan konvensional kita tiap hari melakukan pengawasan di pedagang-pedagang atau distributor-distributor yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian kami juga mempunyai kegiatan yang bernama patroli cyber. Jadi untuk pelaku usaha yang menjual produknya tersebut melalui Facebook atau Instagram, itu juga kita lakukan pengawasan. Karena kita juga sudah ada kerjasama dengan Kementerian Kom dan Info. Apabila nanti terbukti mereka atau mungkin pemilik akun tersebut menjual produk kosmetik tersebut, menjual produk yang berbahaya, mungkin akun dari pemilik penjual tersebut bisa di take down. Jadi kita juga selain melakukan pengawasan secara konvensional, kami juga melakukan pengawasan daring. Jadi untuk para pelaku usaha jangan kaget kalau mungkin nanti tiba-tiba ada petugas BPOM yang datang ke rumah untuk melakukan pengawasan kosmetik yang dijual seperti itu. Nah, kemudian Pak Beni, selain tadi ya ada 13 kosmetik yang dirilis oleh BPOM nih. Bagaimana caranya pembeli untuk mengetahui bahwa ini adalah kosmetik yang mengandung merkuri atau kosmetik yang tidak bagus untuk kesehatan kulit nih, Pak? Ya. Jadi untuk konsumen untuk mengetahui bagaimana kosmetik tersebut apakah aman, yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu kosmetik tersebut apakah sudah memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Karena nomor izin edar itu adalah jaminan keamanan dan mutu yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk melindungi masyarakat. Jadi sebelum kosmetik tersebut beredar di pasaran, itu sudah dilakukan pengawasan secara pre-market. Jadi sudah dipastikan kandungan bahan-bahannya yang digunakan adalah bahan-bahan yang aman. Kemudian juga
sudah dilakukan pengujian secara laboratorium. Tetapi beda halnya dengan kosmetik yang belum ada izin edarnya. Untuk kosmetik yang belum ada izin edarnya, itu tidak ada pengawasan secara pre-market sehingga langsung dilakukan peredaran tanpa masuk terlebih dahulu atau ada jaminan terlebih dahulu terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam kosmetik tersebut. Memang untuk mengetahui kosmetik-kosmetik tersebut apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak, memang secara kasat mata memang kita agak susah ya untuk memastikan karena hal tersebut harus dilakukan pengujian secara laboratorium. Oleh karena itu makanya kita dari Badan POM memang sering atau rutin membeli sampel kosmetik yang ada di pasaran untuk dilakukan pengujian secara post market sehingga dipastikan setelah mendapatkan nomor izin edar, kosmetik yang dijual tersebut komposisi, kandungan, keamanannya masih tetap sama seperti yang di awal sebelum mereka memberikan atau mengurus izin untuk menjual kosmetik tersebut. Sehingga untuk masyarakat sebaiknya adalah yang pertama, filter pertama untuk mengetahui kosmetik itu aman adalah itu tadi, kita harus membeli kosmetik yang sudah mempunyai izin edarnya, yang ada sudah ada izin edarnya. Kemudian jika kita menggunakan kosmetik kemudian terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kulit, misalnya kita tiba-tiba iritasi dan lain-lain, lebih baik dihentikan karena mungkin ada indikasi kosmetik tersebut sudah ditambahkan oleh bahan-bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk kosmetik seperti itu. Oke, baik Pak Benny, terima kasih informasinya. Masih banyak yang ingin kita dengarkan ya terkait kosmetik ini, tapi kita harus menyudahi perbincangan kita karena kami akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Sebelum kita simak informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia, kita ikuti dulu berita-berita